Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naria Dian Muktining Tias. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Financial Statement Analysis. Untuk studi kasus yang saya dapat adalah pada PT Plastik Karya Mandiri varian 24 yang dengan topik Industri Manufaktur Kemasan Plastik tahun buku 2023 hingga 2024. PT Plastik Karya Mandiri sendiri merupakan produsen kemasan plastik terkemuka yang sebenarnya mencatat pertumbuhan bisnis yang sangat masif sepanjang tahun buku 2023-2024. Keberhasilan ekspansi pasar ini tercermin nyata dari angka penjualan yang melonjak tajam, yaitu sebesar 33,42%. Namun, di sisi lain, pertumbuhan top line yang luar biasa ini dibarengi dengan tekanan pada margin laba, yang akibatnya lonjakan beban operasional yang naik drastis sebesar 62,26%. Untuk slide selanjutnya, kita akan mengevaluasi rasio likuiditas dan solvabilitas yang berada dalam kondisi aman. Untuk current ratio, perusahaan itu terlihat membaik dari 1,87 kali menjadi 2,34 kali. Itu menandakan likuiditas jangka pendeknya sangat solid. Untuk sisi quick ratio juga membaik, yaitu dari 1,25 kali menjadi 1,43 kali. Itu membuktikan posisi kas dan piutang aman walau tanpa mencairkan stok. Lalu bergeser pada solvabilitas, rasio DAR menurun dari 46,9% menjadi 40,8%. Sementara rasio DER atau debit to equity turun dari 88,5% ke level sehat 69%. Ini membuktikan struktur modal menguat dan ketergantungan pada utang banknya itu utang bank jangka panjangnya berkurang. Lalu untuk selanjutnya, kita melihat dari rasio profitabilitas dan aktivitas perusahaan ini terlihat mengalami tekanan. Seperti pada gross profit margin turun tipis dari 35,1% menjadi 34,7%. Yang akibatnya biaya produksi dasar atau HPP-nya sedikit naik. Lalu tekanan berat terlihat pada net profit margin yang merosot dari 11,1% ke angka 8,6%. Yang imbasnya lonjakan beban operasional. Masalah ini diperparah oleh perlambatan aktivitas modal kerja. Perputaran piutang melambat dari 5,72 kali atau 64 hari menjadi 5,16 kali atau 71 hari. Perputaran persediaan juga melambat dari 3,67 kali atau 100 hari, lalu menjadi 3,20 kali atau 111 hari. Ini mengindikasikan penumpukan stok di gudang akibat rantai pasok yang kurang efisien. Lalu slide selanjutnya, kita dapat mendeteksi dini sebuah fenomena yang disebut decoupling melalui analisis tren pertumbuhan. Pada grafik di layar mengonfirmasi secara jelas bahwa pertumbuhan penjualan yang fantastis sebesar 33,4% tidak diikuti oleh pertumbuhan laba bersih yang justru tertinggal di angka 3,4%. Untuk di sisi posisi keuangan, total aset naik menjadi 10,1%, sedangkan
total liabilitas berhasil ditekan mundur hingga minus 4,3%. Gejala pembelahan tren antara omset dan laba bersih ini menggarisbawahi bahwa adanya inefisiensi biaya operasional yang harus segera ditangani oleh manajemennya. Lalu untuk slide selanjutnya, kita akan membedah secara vertikal melalui analisis common size laba rugi untuk mengidentifikasi letak kebocoran biaya tersebut. Jika di tahun 2023 beban operasionalnya hanya memakan porsi 17,8% dari total penjualan, maka di tahun 2024 angka ini membengkak menjadi 21,6%. Nah, kenaikan beban operasional inilah yang menggerus margin laba bersih atau NPM perusahaan sebesar 2,5%, yaitu dari 11,1% menjadi 8,6%. Lalu di sisi lainnya, porsi harga pokok penjualan atau HPP hanya naik sedikit dari 64,9% ke 65,3%. Ini menegaskan kembali bahwa tantangan terbesar bukan dari area produksi, melainkan itu dari tata kelola biaya operasional komersial. Lalu untuk slide selanjutnya, ini saya memaparkan analisis pola arus kas perusahaan yang tergolong sangat sehat. Arus kas operasi atau CFO tercatat sangat kuat, yaitu senilai 5.110 juta. Meningkat dari tahun sebelumnya ya. Hal ini membuktikan profitabilitas perusahaan ditopang oleh cash real atau cash bucket. Untuk arus kas investasi atau CFI, pengeluaran belanja modalnya melandai di angka minus 245 juta. Itu menandakan bahwa fase konsolidasi setelah ekspansi mesin yang masif di tahun lalu. Lalu sementara itu, arus kas pendanaan atau CFF mengalami aliran keluar besar-besaran senilai minus 6.020 juta rupiah yang dialokasikan secara bijak untuk pelunasan utang bank jangka panjang serta pembayaran dividen. Lalu selanjutnya kita ke bagian analisis DuPont, yaitu untuk membedah anatomi dari return on equity perusahaan. Di tahun buku 2023, dekomposisi ROE berada di tingkat yang kokoh, yaitu sebesar 18,33%. Dari performa ini dihasilkan oleh kombinasi 3 komponen utama, yaitu dari tingkat efisiensi margin laba bersih atau NPM yang solid sebesar 11,13%, tingkat utilisasinya aset yang menghasilkan penjualan atau aset turnover di angka 0,873 kali, serta didukung oleh tingkat leverage keuangan atau equity multiplier yang moderatnya sebesar 1,885 kali. Lalu selanjutnya kita melihat ROE pada tahun 2024, yaitu mengalami penurunan menjadi 15,44%. Dari hasil dekomposisi DuPont, kita tahu bahwa penyebab utamanya adalah kebocoran pada margin operasional, yang dimana NPM mengecil menjadi 8,63%. Lalu selain itu komponen leverage atau equity multiplier-nya juga menyusut ke 1,690 kali, yang mencerminkan resiko keuangan yang semakin rendah berkat pelunasan utang bank. Lalu untuk kabar baiknya ini, utilitas aset perusahaan justru menguat luar biasa ya, di mana aset turnover melompat ke angka 1,059 kali.
Jadi penurunan ROE ini di satu sisi disebabkan oleh inefisiensi biaya, namun di sisi lain merupakan cerminan penyehatan struktur keuangannya. Lalu selanjutnya, kita evaluasi ketahanan bisnis melalui analisis titik impas atau BEP. Lonjakan biaya tetap dari beban operasional yang naik 62,3% memicu batas aman penjualan minimum perusahaan bergerak naik signifikan. Lalu BEP penjualan tahun 2024 meroket naik 53,2%, yaitu menjadi 21.684 juta rupiah yang dibanding tahun sebelumnya. Lalu dampaknya margin of safety-nya atau batas amannya, penurunan pasar menyusut dari 40,6% ke tingkat 31,8% yang membuat perusahaan menjadi lebih rentan. Untungnya, kondisi real penjualan aktual 2024 yang menembus 31.815 juta itu masih berada di 46,7%, jadi jauh di atas titik BEP perusahaan, sehingga posisi operasionalnya masih sangatlah aman. Lalu untuk selanjutnya saya ada rekomendasi taktis bagi jajaran manajemen PT Plastik Karya Mandiri, yaitu yang pertama, melakukan audit rinci dan kontrol ketat pada beban operasional yang melonjak 62,3% itu. Lalu batasi pengeluaran non-produksi agar porsi beban kembali ke angka ideal di bawah 18% dari penjualan. Untuk yang kedua, lakukan optimalisasi kredit dan percepatan penagihan piutang dengan memberlakukan syarat termin pembayaran lebih awal seperti di diskon, guna mengurangi siklus piutang yang melambat dari 64 menjadi 71 hari, seperti itu. Lalu yang ketiga, terapkan sistem persediaan just in time atau JIT untuk mengatasi lambatnya perputaran inventory yang mencapai batas rata-rata 140 hari di gudang agar modal kerjanya tidak mandek sia-sia ya. Oke, baik. Sekian, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.